Sebuah film yang diambil dari kisah nyata berjudul Jali Bim tahun 2021 akan menceritakan tentang sosok pahlawan tanpa tanda jasa berjuang mati-matian dalam menentang ketidakadilan, pelanggaran HAM, diskriminasi kasta yang sedang marak-maraknya di negara Konoha. Maksud saya di India. Seperti apa kisahnya? Jangan lupa siapkan tisu dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Berlatar di depan gerbang sebuah penjara India saat belasan narapidana sedang akan menerima pembebasan. Mereka berasal dari 5 kasta yang berbeda, namun ternyata hanya dari 2 kasta saja yang benar-benar bebas, sedangkan dari 3 kasta lainnya, yaitu Korafar, Irula, dan Otar, mendapat perlakuan tidak manusiawi oleh kepolisian, di mana mereka justru akan dijadikan kambing hitam oleh para oknum yang ingin mendapat promosi kenaikan jabatan. தலைக்கு 2 கேஸை போட்டு விடுங்க. எவன் வந்து கேட்க போறான்? Dan kisah akan berfokus pada satu keluarga dari kasta Irula atau sebuah komunitas suku di India Tamil yang secara historis sangat terpinggirkan. Ada sang suami bernama Raja Kanu dan istrinya yang bernama Senggani bersama si putri kecil bernama Anjali dan beberapa dari kerabat dekat. Mereka menjalani kehidupan sederhana sebagai pemburu ular di lahan pertanian milik seorang tuan tanah. Beralih ke sebuah rumah tepat ketika istri seorang camat tengah berhias di dalam kamarnya, tiba-tiba dibuat panik dengan kemunculan seekor ular kobra sehingga Raja Kanu pun dipanggil dan berhasil mengamankan ular tersebut. Namun meskipun bantuan dilakukan dengan secara sukarela, Raja Kanu tetap dipandang sebelah mata sebagai warga kasta terendah yang bahkan tidak diakui oleh pemerintah setempat. Di tengah diskriminasi kasta yang terjadi, ada seorang relawan guru berhati mulia bernama Mitra, di mana ia dengan tulus membantu warga kasta Irula belajar baca tulis, walaupun dengan cara itu tetap saja tidak akan merubah status sosial mereka di mata pemerintah. முதல்ல படிங்க எல்லாம் தானா கிடைக்கும். Meski demikian, Raja Kanu tidak pernah patah semangat dalam mewujudkan mimpi untuk mensejahterakan keluarganya. Terlebih saat ini, Senggani tengah mengandung anak kedua sehingga tak ada pilihan lain kecuali ia harus pergi berjuang mencari nafkah, berharap mendapat pekerjaan yang layak di luar sana. Disinilah Raja Kanu sekarang, sebuah tempat di mana ia bekerja sebagai karyawan percetakan batako. Sementara di tempat lain, Bu Camat terlihat histeris karena semua perhiasannya telah raib. Awalnya Pak Camat tidak terlalu peduli akan hal ini, namun setelah Bu Camat menduga jika Raja Kanu alias si pawang ular sebagai pelakunya, maka Pak Camat pun mulai meminta bantuan pihak kepolisian. Dan mari saya perkenalkan Anda pada inspektur polisi setempat bernama Guru Murti. Dengan sigap, ia langsung menanggapi pengaduan Bu Camat sekaligus mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Raja Kanu pada malam itu juga. Setibanya di permukiman kasta Irula, polisi melakukan tindakan semena-mena terhadap warga di sana, tak terkecuali Senggani yang meskipun kondisinya tengah mengandung, namun Guru Murti tetap membawa dia secara paksa untuk diinterogasi terkait keberadaan suaminya saat ini. Tak hanya Senggani, Guru Murti juga mendatangkan adik kandung Raja Kanu bernama Irotapan. Dia yang tengah istirahat dengan keluarganya pun diperlakukan secara tak wajar lalu diseret paksa oleh Guru Murti ke dalam mobil tanpa menghiraukan si tuan tanah yang mencoba menjelaskan bahwa Raja Kanu bukan seorang pencuri. Di dalam kantor, Guru Murti didesak atasannya untuk segera menyelesaikan kasus yang diajukan oleh Pak Camat ini, karena jika tidak, maka akan berdampak buruk bagi karir mereka di kepolisian, bukan tanpa alasan. Sebab Pak Camat sendiri adalah merupakan seorang pimpinan dari partai yang sedang berkuasa saat ini. Ya,
Interogasi brutal pun dilakukan Guru Murti, namun karena tak seorang pun mengetahui keberadaan Raja Kanu, maka Guru Murti memanggil adik perempuan Raja Kanu yang bernama Laksmi dan keponakannya yang bernama Mosakuti. Mereka dianggap telah bersekongkol dan tak luput dari aksi penganiayaan. Saat Senggani dan beberapa napi lain dibawa keluar, di dalam sel hanya tersisa Irutapan, Mosakuti, dan Laksmi saja, yang mana jeritan demi jeritan mereka membuat Senggani tak kuasa lagi untuk mendengarnya. Sementara itu, Raja Kanu sendiri tengah dalam perjalanan pulang dari perantauan. Ia sempat membelikan sebuah mainan bayi untuk anak keduanya nanti, karena pada dasarnya fitrah seorang ayah pasti akan merasa sangat-sangat bangga ketika bisa membahagiakan keluarga tanpa peduli lagi dengan rasa lelah, keluh kesah, juga pedih-perih dalam memperjuangkannya. Hal itu pula yang Raja Kanu rasakan saat perjalanannya hanya tinggal beberapa meter saja, namun tanpa sadar, rupanya semua warga di sana sudah mencap Raja Kanu sebagai pencuri dan inilah yang terjadi. Usut punya usut, aksi warga tersebut merupakan perintah dari tuan tanah yang sudah termakan hasutan Guru Murti dan terlepas dari betapa kerasnya usaha Raja Kanu untuk membuktikan jika dia memang tidak bersalah. Tak ada seorang pun warga yang mau peduli, melainkan mereka hanya jadi penonton atas kesewenang-wenangan yang terjadi. Akhirnya Raja Kanu berhasil diseret Guru Murti ke kantor polisi dan betapa tersayatnya hati Senggani saat menyaksikan momen tersebut. Namun apalah daya, Senggani hanya bisa menjerit sambil meronta-ronta tanpa mendapat respon apa-apa. Dalam semalam, Guru Murti CS bukannya menghentikan kekerasan, mereka justru melakukan dengan cara yang semakin brutal. Hingga pada keesokan harinya, tepat ketika Senggani hendak akan mengantarkan makanan, Raja Kanu sudah babak belur akibat kejamnya penyiksaan oknum polisi tersebut. Tak tahan dengan penyiksaan yang terjadi, Irutapan sempat ingin mengakhiri dengan mengikuti apa saja yang Guru Murti inginkan. Namun Raja Kanu yang tak terima keluarganya dicap sebagai pencuri, menyuruh mereka agar terus bertahan. Padahal dirinya sendiri bahkan sudah tak bisa makan sama sekali akibat luka dalam yang sudah dialaminya. Mama. Ternyata di balik obsesi Guru Murti dalam menuntaskan kasus ini ada sebuah rencana terselubung di mana ia sudah dijanjikan mendapat promosi kenaikan jabatan oleh atasannya, yang karena tak ingin kehilangan kesempatan tersebut, Guru Murti tak segan-segan menyeret Raja Kanu yang tak berdaya kembali ke dalam sel. Dari sekian banyak anggota kepolisian, hanya satu orang yang masih punya hati dan menyarankan Senggani untuk mencari seorang pengacara. Namun ketika Senggani mulai berpikir ke arah sana, ia malah dibuat semakin khawatir dengan informasi bahwa Raja Kanu dan 3 saudaranya telah melarikan diri. அவனோட யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது சொல்லிவிட்டேன். என்ன சார் சொல்றீங்க? Beralih ke tempat lain di kota Chennai, kita diperlihatkan pada aksi unjuk rasa dari asosiasi pengacara. Mereka menuntut keadilan atas salah satu dari mereka yang mendapat penganiayaan oleh oknum polisi, di mana aksi tersebut dikomandoi oleh seorang pengacara muda, jujur dan peduli terhadap orang kecil bernama Chandru. Ini orangnya yang ketika seorang inspektur jenderal polisi bernama Prakas datang untuk berdialog dengan para pengunjuk rasa, Chandru justru memisahkan diri kemudian pergi menuju ruang persidangan pengadilan negeri. Ternyata Chandru telah mendapat pengaduan dari seorang aktivis sosial terkait hilangnya belasan napi dari kasta rendah seperti pada adegan di awal film. Apapun yang para oknum polisi lakukan terhadap mereka adalah sebuah tindak kejahatan, di mana Chandru yang mewakili keluarga korban pun berharap bisa membantu menangani kasus tersebut sampai tuntas. Meskipun pengacara dari pihak kepolisian terang-terangan membela dengan menyerahkan berkas hasil penyelidikan, namun karena berkas itu hanya berisi data palsu yang dibuat-buat, sedangkan Chandru mempunyai argumen dan bukti-bukti yang lebih kuat, maka sang hakim pun akhirnya menutup persidangan dengan kemenangan di pihak Chandru. 3 மாசத்துல ரிப்போர்ட் தரணும், சம்பந்தப்பட்ட கோர்ட்ல போய் ஜாமீன் வாங்கிக்கலாம்.
Tidak seperti pengacara konvensional pada umumnya, Chandru benar-benar menganut azas pengacara dengan seutuhnya, menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum, melindungi hak asasi klien tanpa mendiskriminasi, juga tidak membiarkan kliennya ditindak semena-mena tanpa proses hukum terlebih dahulu. Dan satu hal yang paling penting adalah Chandru menjalankan profesi dengan sukarela tanpa menuntut imbalan atau penghargaan dalam bentuk apapun. Suatu hari, tepat ketika Chandru dan ratusan anggota serikat buruh turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan, di saat itu pula, sang asisten membawa Mitra dan Senggani yang akhirnya memutuskan untuk menemui Chandru. Mereka percaya sekaligus menaruh harapan besar, kiranya Chandru berkenan untuk memberikan pertolongan. உட்காருங்கம்மா என்ன நடந்துச்சோ அதை அப்படியே சொல்லணும். Sebagaimana kita tahu tentang Chandru, ia menyambut Senggani dengan baik, bahkan nampak begitu prihatin saat mendengar kronologi kejadiannya. Sementara untuk Mitra sendiri, ia yakin bahwa Raja Kanu bersaudara tidak bersalah, meski di sisi lain, ia tidak mempunyai data untuk membuktikannya, kecuali hanya ada salinan laporan penyelidikan kepolisian, yang mana laporan ini justru memperkuat tuduhan fitnah bahwa mereka telah kabur demi uang dan perhiasan hasil curian. Terlepas dari adanya bukti sidik jari Raja Kanu, bukti lain yang didapat diantaranya kwitansi perhiasan yang telah mereka gadaikan, resep dokter saat mereka membeli obat di apotek, termasuk ada saksi mata saat mereka berusaha kabur. Namun menurut analisa Chandru, semua ini dinyatakan negatif atau diragukan kebenarannya. இது போலீஸோட என்கொயரி ரிப்போர்ட். Maka dari itu, Chandru langsung membuat petisi pengadilan dengan dasar hukum habeas corpus, yakni melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh kepolisian karena pada dasarnya siapapun tidak layak ditahan atau diperlakukan semena-mena tanpa melalui proses hukum yang sah. Meski tanpa disertai alat bukti, Chandru mulai melangkah menuju ruang sidang pengadilan negeri. Bahkan Senggani yang notabene hanya seorang warga dari kasta terendah bersaksi di depan hakim bahwa suami serta dua saudaranya telah mendapat siksaan di dalam tahanan dan belum diketahui keberadaannya sampai sekarang. Setelah mendengarkan kesaksian Senggani, hakim memutuskan bahwa permohonannya diterima. Sidang pertama dengan terdakwa Guru Murti CS pun digelar 3 hari setelahnya, di mana si pengacara melakukan pembelaan dengan mengandalkan bukti-bukti pada laporan hasil penyelidikan tersebut. மிலாட்ஸ் எதிர்த்தரப்பால சாட்சிகளை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ண முடியல. கோர்ட் உடனடியாக இந்த கேஸை டிஸ்மிஸ் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன். Di sisi lain, Chandru belum bisa memastikan bahwa laporan itu tidak benar, sehingga ia memohon pada hakim untuk menggunakan jurisprudensi hukum, yakni menjadikan putusan pengadilan lain sebagai inspirasi sekaligus pedoman, yang dalam hal ini Chandru mengacu pada kasus serupa tahun 1978, sehingga tak ada alasan lagi bagi hakim untuk menolak permohonan habeas corpus yang diajukan. Okay, time granted. Thank you, my lords. Di sela-sela waktu antara jadwal persidangan itulah, Chandru bersama Mitra mengumpulkan bukti-bukti dan temuan baru yang akan membantu memperkuat tuntutan mereka, termasuk mengunjungi klinik dan apotek yang keduanya tercantum pada laporan penyelidikan tersebut. Alkisah persidangan ketiga pun digelar, yang ketika si pemilik klinik menyampaikan kesaksiannya, ada sebuah kejanggalan terkait profesinya yang ternyata hanya seorang tukang terapi encok saja. Maka Chandru menyimpulkan bahwa orang ini adalah merupakan seorang dokter palsu. My lords, சாட்சி மட்டும் இல்ல, டாக்டரும் fake. Seperti halnya pada si pemilik klinik barusan, Chandru juga tidak mau memberikan tanggapan apapun atas kesaksian dari si penjaga apotek, sehingga pihak terdakwa sempat mengira akan memenangkan persidangan ini, padahal ternyata என்கொயரி ஆஃபீஸர் இன்ஸ்பெக்டர் பாஷ்யத்தை விசாரிக்க விரும்புகிறேன்.
Ya, Chandru tiba-tiba meminta izin hakim untuk memeriksa penyelidik sekaligus pembuat laporan yakni Inspektur Basyam. Ini orangnya yang demi mendapat kepastian hukum, majelis hakim pun mengizinkan Basyam untuk memberikan sebuah kesaksian. Sepintas terlihat ada ketegangan di wajah Basyam. Bagaimana tidak, Chandru terus mencecar dia dengan pertanyaan jebakan, apalagi setelah Chandru menjelaskan hasil riset yang ia lakukan sebelum sidang ini, bahwa ternyata letak kantor polisi berada di antara klinik dan apotek yang dimaksud, sehingga jika memang benar Raja Kanu bersaudara melarikan diri, mustahil mereka berani mondar-mandir melewati kantor polisi tempat mereka ditahan. நான் சொல்றேன் நீங்க இந்த விசாரணையை நடத்தல. I இந்த object, ரிப்போர்ட் my lord. உங்களுதே இல்ல. Akhirnya, Basyam mengakui jika ia tidak pernah menyelidiki kasus ini, melainkan sebatas menandatangani laporan yang sudah jadi, yang ternyata telah dibuat oleh si Guru Murti itu sendiri. ஏன் இவரோட ரிப்போர்ட்ல இருக்கிற கையெழுத்தும் Setelah terbukti bahwa laporan itu palsu, maka secara otomatis si dua saksi tadi pun dinyatakan tidak sah. Bahkan hakim langsung memvonis hukuman 6 bulan penjara atas keterangan palsu mereka, termasuk akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Basyam dan ketiga anggotanya tersebut. The department has to conduct an inquiry on Inspector Basham. Karena merasa telah dipermalukan dalam persidangan, Guru Murti kembali meminta anak buahnya untuk membawa Senggani ke kantor. Namun Senggani menolak pergi jika tanpa seizin Chandru. Tanpa sadar, polisi itu telah membawa paksa Anjali anaknya sehingga di dalam kantor, Guru Murti mendesak Senggani untuk mendatangi sunat pencabutan berkas perkara dari pengadilan. Beruntung, sebelum kedatangannya ke kantor, Senggani sempat menghubungi Chandru terlebih dahulu, yang atas laporannya, Guru Murti mendapat teguran langsung dari Kapolda dan menyuruhnya agar segera mengembalikan Senggani yang ternyata lebih memilih pulang sendiri. Singkat cerita, jadwal sidang lanjutan pun tiba di mana Jaksa Agung akhirnya turun tangan dalam kasus ini dengan membawa seorang saksi kunci yakni mantan majikan Irutapan. Ia sempat mengaku mendapat panggilan dari Irutapan dan memastikan kebenarannya sebab ia sendiri sudah sangat mengenal suara dari karyawan seniornya tersebut. That's all, my lord. This is just another political stunt. Keterangan dari saksi ini membuat pihak terdakwa berada di atas angin. Setidaknya mereka bisa membuktikan bahwa Raja Kanu bersaudara benar-benar telah melarikan diri. Untungnya, majelis hakim masih memberi Chandru kesempatan banding. Padahal di sisi lain, ia cukup kecewa dengan Senggani yang tidak memberitahukan hal ini dari awal. Sempat akan berhenti menangani kasus ini, namun Mitra mengingatkan Chandru akan satu hal, di mana Irutapan adalah seorang buta huruf yang sepintas cukup mustahil bisa menggunakan telepon tanpa ada pemandu. Maka atas dasar itulah Chandru kembali sadar dan termotivasi, kemudian langsung memeriksa semua catatan telepon yang didapatkan dari asistennya. Dari beberapa catatan tersebut, satu di antaranya adalah panggilan dari sebuah wartel di Provinsi Kerala yang walaupun harus menempuh jarak yang sangat jauh, tapi Senggani memilih untuk ikut ke sana demi bisa memastikannya. Tepat saat sidang lanjutan akan digelar pada esok harinya, sang jaksa agung mengklaim bahwa ia optimis akan segera menutup kasus ini. Namun Chandru nampak tenang sebab ternyata ia berhasil mendatangkan Rajesh alias si pemilik wartel tadi untuk memberikan kesaksian di persidangan. Saat waktunya tiba, Rajesh pun menjelaskan bahwa sempat ada pengguna wartel yang datang. Namun yang menarik adalah kotak yang hanya berkapasitas 1 orang malah digunakan oleh 3 orang sekaligus. Di mana Rajesh masih mengingat wajah salah satu dari mereka yang tak lain adalah anak buah Guru Murti. My lords, இந்த சாட்சி நம்புற மாதிரி இல்ல. Alhasil Guru Murti pun diminta Chandru memberikan keterangan di depan hakim. Namun meskipun sudah semakin terpojok, masih saja mengerang cerita seolah-olah ia seakan dalam tekanan dari pelapor dan partai penguasa. Sehingga Chandru yang sudah merasa cukup muak dengan semua kebohongan mereka, meminta agar kasus ini ditangani langsung oleh penyidik dari Kapolda yang akan ia tunjuk sendiri. நாங்கள் அவங்களே இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃபீஸரை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறோம்
Penyidik yang dimaksud tak lain adalah Irjen Prakas yang sebelum ke penyelidikannya cenderung mengajak dia menemui warga kasta Irula juga kasta rendah lainnya. Setidaknya Prakas akan mengetahui betapa menderitanya mereka akibat perlakuan diskriminatif dari polisi dan pemerintah setempat. Dengan disertai sang ajudan, Prakas memulai penyelidikan di dalam sel tempat Raja Kanu bersaudara ditahan. Prakas kemudian memeriksa ulang TKP pencurian perhiasan, termasuk meminta keterangan semua anggota kepolisian terkait apa yang telah terjadi dan menyerahkan file hasil rekaman kepada Chandru untuk dijadikan barang bukti. పోలీస్కారంగా నల్ల తప్పండి సార్ అక్కడ నౌ లిసన్ Tak hanya sampai di situ, Prakas juga membawa Senggani memeriksa semua tahanan penjara yang ada di Provinsi Kerala, yang setelah selesai dengan memeriksa beberapa penjara dan tak ada satupun yang Senggani kenali, akhirnya mereka pun sampai di penjara terakhir yang terletak di perbatasan, di mana Chandru dibuat penasaran dengan sebuah berkas kasus tabrak lari, sehingga didatangkanlah seorang saksi yang telah melaporkan kejadian ini. சார் தகவல் தெரிஞ்சதுமே விடிய காத்தாலே காவலுக்கு ஆள் அனுப்பிட்டேன் சார். Sambil harap-harap cemas, Chandru, Mitra, dan Prakas menunggu tim forensik yang juga diundang untuk mengungkap identitas korban. Namun, betapa syoknya Mitra saat melihat foto-foto yang diberikan oleh si petugas, sebab korbannya tak lain adalah si Raja Kanu itu sendiri. Luapan tangis pun pecah di antara keluarga dan kerabat Raja Kanu, tak terkecuali Senggani sebagai sang istri yang setelah berbulan-bulan mencari keberadaan sang suami, kini harapannya benar-benar hancur bukan semata karena kepergiannya, melainkan karena ia yakin bahwa suaminya tewas akibat penindasan dan kesewenang-wenangan. Di sisi lain, kabar terungkapnya identitas Raja Kanu membuat Guru Murti semakin ketar-ketir. Ia siap melakukan apa saja demi mendapat perlindungan hukum dari Jaksa Agung, termasuk mengakui bahwa semua isi laporan penyelidikan itu adalah hasil rekayasa. Faktanya, Raja Kanu tewas saat masih berada di dalam tahanan sebelum akhirnya dibuang ke tempat tadi dan dibuat seolah-olah dia tewas karena peristiwa tabrak lari. Saat sidang dilanjutkan, sang Jaksa Agung tetap fokus pada skenario yang dibangun kliennya dari awal bahwa Raja Kanu tewas saat melarikan diri. Namun karena keterangan saksi dari pihak Guru Murti yang semakin ke sini malah semakin ke sana, maka Chandru meminta waktu 10 hari untuk menemukan Irutapan dan Mosakati sebab hanya mereka berdualah saksi kunci pada kasus ini. Next hearing in 10 days. Thank you, my lords. Takut jika kebohongan mereka terbongkar, Jaksa Agung lantas menemui Chandru dan mengajaknya bernegosiasi. Namun dengan tegas Chandru menolak sebab dia tidak punya kepentingan lain kecuali ingin menghentikan diskriminasi kasta yang terjadi. Dan satu hal yang pasti adalah Chandru tidak akan mengampuni siapapun yang telah menyebabkan kematian Raja Kanu. போராடுறதுக்கு law எனக்கு ஒரு weapon. That's all. Best of luck. Yeah, to you too. Sebagai tuntutan keadilan bagi Raja Kanu dan dua saudaranya, Mitra bersama para aktivis sosial menggelar aksi solidaritas besar-besaran. Sementara di tempat lain, Prakas dibujuk Pak Kapolda agar segera menutup kasus ini demi kehormatan Departemen Kepolisian. Namun Prakas dengan tegas menyatakan bahwa dirinya masih bisa menjaga kehormatan Departemen ini meski tanpa harus mengesampingkan hati nurani. ஆனால் இதுக்காகவும் என் மனசாட்சி விட்டு கொடுக்க முடியாது. ஐம் சாரி சார். Karena kehabisan cara, Pak Kapolda pun terpaksa memanggil Senggani secara langsung. Namun tanpa diduga, Senggani menolak sejumlah uang yang Pak Kapolda tawarkan sebagai bentuk kompensasi. Tak peduli kalah dalam sidang, namun paling tidak dia masih punya harga diri dan pernah berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi mendiang sang suami. எங்களை சாப்பிடிச்சாலும் எனக்கு நாதி இல்லதா. Dengan mempelajari keterkaitan antara keterangan saksi dan bukti-bukti yang ada, akhirnya Chandru dapat menyimpulkan bahwa Guru Murti CS telah memaksa Irutapan melakukan panggilan telepon. Maka dari itu, Chandru dan Mitra kembali menuju Kerala sebab menurut catatan, Guru Murti telah lama bertugas di sana sehingga kemungkinan besar Irutapan dan Mosakati disembunyikan dalam perjalanan dulu tempat ia ditugaskan.
Sementara untuk Chandru sendiri, ia lantas menemui dokter ahli yang sempat menangani Raja Kanu pasca mayatnya ditemukan, sedangkan Mitra dan si ajudan mendatangi penjara yang dimaksud, dan betapa terenyuh hati Mitra begitu melihat keadaan Mosakati dan Irutapan, apalagi saat mereka menanyakan soal keadaan Raja Kanu sekarang. அண்ணன் நல்லா இருக்குதா டீச்சர்மா? Singkat cerita, persidangan untuk mendengarkan kedua saksi kunci ini pun digelar tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Mosakati mengisahkan betapa kerasnya penyiksaan yang dialami mereka, di mana Guru Murti telah tega memukul, menggantung, bahkan menginjak-injak tubuh Raja Kanu di depan matanya sendiri. Terlepas dari semua bukti kekejaman Guru Murti tersebut, yang menarik justru pembelaan keras dari Jaksa Agung sendiri. Menurutnya tidak relevan jika habeas corpus kemudian berubah menjadi kasus percobaan pembunuhan. Namun lagi dan lagi Chandru membantahnya dengan keterangan dari si dokter ahli yang juga berhasil ia datangkan. டெஸ்ட்ல நெகட்டிவ்னு வந்துச்சு. ஏன்னா அது பாய்சன் இல்ல, மிளகாப்பொடி. Faktanya, Raja Kanu benar-benar tewas saat masih dalam tahanan. Bahkan Guru Murti CS sempat memastikan kematiannya dengan menabur bubuk cabai ke bola mata Raja Kanu. Kalaupun masih hidup, secara medis mustahil dia bisa melarikan diri dengan kondisi mata seperti itu. கண்ணுக்குள்ளார மிளகாப்பொடியோட எப்படி ஒருத்தரால இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க முடியும்? Akhirnya, Chandru menghadirkan Prakas untuk menyampaikan hasil investigasinya, yang mana berdasarkan sidik jari di TKP pencurian perhiasan Bu Camat, memang ditemukan sidik jari milik Raja Kanu, tapi di sisi lain Prakas juga menemukan sebuah puntung rokok serta sidik jari orang yang berbeda. Dan tebak, siapa pelaku pencurian yang sebenarnya? Ya, ternyata pelakunya adalah seorang preman bernama Rapi yang menurut kesaksian Pak Gade yang kemudian ikut jadi penadah perhiasan hasil curian, diketahui bahwa Guru Murti telah menerima suap dari si Rapi yang karena telah dibutakan oleh uang, Guru Murti sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran, sampai-sampai nekat menjadikan Raja Kanu bersaudara yang tidak bersalah sebagai kambing hitamnya hanya karena mereka berasal dari kasta rendah. டெட் பாடியை போலீஸை எடுத்துட்டு போய் பாண்டிச்சேரி பார்டர்ல போட்டிருக்காங்க. இத பத்தின டோட்டல் டீடைல்ஸ். Selain itu, Chandru juga memiliki bukti foto bekas ban mobil dan jejak sepatu dua orang berbeda, yang mana penyelidikan forensik membuktikan bahwa semua foto tersebut cocok dengan apa yang Guru Murti dan bawahannya gunakan waktu itu, sehingga bisa disimpulkan jika tuduhan Guru Murti CS sebagai pelaku pembunuhan terhadap Raja Kanu semakin tak terbantahkan lagi. Menjelang akhir persidangan, majelis hakim memberi kesempatan pada kedua belah pihak untuk menyampaikan argumen masing-masing terkait kasus ini, di mana Jaksa Agung akhirnya mengaku malu atas perilaku kliennya meski tetap menginginkan agar kasus ini diselesaikan di persidangan pidana. நியாயமான விசாரணை கேட்க இந்த சட்டத்துல இடம் இருக்கு. That's my humble request, my lords. Untuk kemudian, Chandru mencoba mengutip sejarah tentang seorang pahlawan wanita dan menganggap Senggani sebagai reinkarnasi beliau pada zaman ini, yang intinya bahwa diskriminasi kasta adalah sebuah kejahatan kemanusiaan dan para pelaku kriminalisasi terhadap kaum lemah yang tak bersalah, terkhusus Raja Kanu, siapapun mereka harus dihukum seberat-beratnya. My lords, இந்த வழக்குல குற்றவாளிகளுக்கு கடுமையான தண்டனை கொடுக்கணும். Di saat para hakim berunding untuk membuat keputusan akhir, Irjen Prakas sangat berterima kasih kepada Chandru yang telah memperlihatkan pada sisi lain negeri ini, sekaligus membuka hati nuraninya sebagai penegak hukum. Dan akhirnya majelis hakim pun menutup persidangan dengan membacakan poin-poin putusan, di mana Guru Murti dan dua anak buahnya ditetapkan sebagai tersangka dan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sementara bagi para korban akan diberikan kompensasi dari pemerintah, terkhusus untuk Senggani. Ia diberikan lahan termasuk satu unit rumah yang kepemilikannya sudah atas nama mendiang Raja Kanu sendiri. Berkat perjuangan Senggani yang didukung oleh peran penting dari Chandru dan Irjen Prakas, maka upaya penyelenggaraan terhadap norma keadilan dan hak asasi manusia berhasil dihentikan. Citra buruk dari Departemen Kepolisian dapat kembali dipulihkan oleh Irjen Prakas, dan yang terpenting, kasus Senggani ini bisa dijadikan acuan atau jurisprudensi hukum untuk kasus-kasus serupa lainnya. Kamat, ending yang sangat mencandrukan. Pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah
Memandang lemah orang lain menunjukkan bahwa sejatinya kelemahan berada pada diri kita sendiri. Adios, minyak rambut Dominic Toretto. Cumau, cumau, cumau.